Amin. Salam dan salam pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga curahan rahmatnya, syafaatnya akan sampai kepada kita yang tetap berpegang teguh menjalankan ajaran dan perintah. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri Muhammad Sari, Bapak Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri Muhammad Sari, Bapak dan Ibu Guru, teman-teman SMP Negeri Muhammad Sari yang saya muliakan. Bapak Ibu Guru sekalian, kemarin kami sudah mengikuti kegiatan pelatihan tentang pembelajaran mendalam ini. Mungkin sebelum itu saya ceritakan dulu apa yang menjadi motivasi kami. Yang awalnya baik saya, Bupati dan Mufida itu masing-masing memang tidak punya keinginan atau tidak termotivasi untuk mengikuti kegiatan itu. Kalau saya pribadi sudah saya sampaikan di depan pemateri kemarin, setelah ditanyakan apakah ada di sini guru-guru yang setelah ditunjuk ada yang tidak bersedia. Saya angkat tangan waktu itu. Karena saya bilang memang saya tidak bersedia. Apa yang mendasari kami atau saya pribadi tidak bersedia? Karena sesungguhnya pendekatan atau ilmu ini hal yang baru. Maka alangkah baiknya itu diwakilkan atau diikuti dulu oleh guru yang baru. Supaya ilmu ini tidak akan tertumpuk di 1-2 orang saja. Jadi ketika itu diberikan tanggung jawab pada guru-guru yang lain, maka yang akan duduk di sini adalah bukan kami lagi, tapi guru-guru lain, dan kami akan menjadi peserta. Itulah alasan saya pakai kemarin di sertifikat. Yang kedua adalah bebannya terlalu besar, Pak. Uang jalan transport kami itu luar biasa, dan itu membutuhkan pertanggungjawaban yang luar biasa pula. Nah, sudah saya ingatkan di teman-teman bahwa uang yang tidak sedikit ini ketika kita ikut di sana dan pulang kembali ke tempat ini dan tidak ada yang kita bawa, maka istilahnya rugilah sekolah ini. Baik kita, apa kita yang diberikan dana konsumsi transport yang sedemikian besar ketika kita tidak bisa memberikan manfaat pada teman-teman yang ada di sekolah. Tapi setelah kami mengikuti beberapa hari itu, ada hal-hal yang ternyata yang merubah pola pikir bahwa oke lah, untuk saat ini mungkin kami hanya menerima pengantarnya saja. Jadi ini saya pribadi merasa bahwa ini cuma pengantar. Intinya adalah kembali ke pribadi masing-masing guru. Ketika materi ini atau hal ini kami sampaikan kemudian tidak ditindaklanjuti dengan pembelajaran secara mandiri, maka hal ini mustahil. Kenapa? Karena pendekatan ini bukan hanya seperti kemarin kalau Merdeka dan KTSP itu tak potong. Kalau ini kita mulai dari awal dan kemungkinan ini akan berlangsung selama 5 tahun ke depannya secara administrasinya. Tapi kalau cara pembelajarannya di dalam kelas ini akan berlangsung lama, kemungkinan akan terlaksanakan sepanjang hari. Kenapa? Seperti yang sudah saya berikan kemarin bahwa kita ini kemungkinan sebagai manusia ini menjadi guru di dalam kelas mungkin akan tergantikan dengan IT dan atau guru-guru pengganti secara teknologi yang lebih sabar dan peka terhadap situasi kondisi siswa. Ketika hal itu kita tidak bisa imbangi, maka kita sebagai guru tentunya akan merasa bahwa sudah tergantung ada tulisannya kayak begitu, Pak.
Sehingga ketika saya pahami apa yang Pak Kanto jelaskan itu, saya lebih kira-kira yang namanya prinsip berkesadaran, bernama, bergembirakan itu mungkin akan saya lihat ketika Bapak dan Ibu akan melakukan pembelajaran di dalam kelas, itu akan nampak apakah rujukan daripada RP yang Pak Kanto sajikan, materi yang Pak Kanto sajikan melalui RP itu, apakah sudah ada di sana nilai prinsip itu, apa dia bermakna, menggembirakan, dan berkesadaran. Cuma mungkin Pak Lukman tadi, kalau mohon maaf ya, kalau mungkin saya salah menilai saya, Pak Lukman itu sepertinya ingin melihat bagaimana itu referensi atau modul yang sudah ada pembelajaran dalam itu, Pak Lukman. Teman-teman yang mengikuti selama 6 hari itu mungkin bisa menarik benang terangnya kira-kira di mana letak perbedaan antara diferensiasi dan pembelajaran di dalam ini. Kira-kira di mana letak perbedaan? Karena kita sekolah penggerak ini kemarin sudah mempelajari diferensiasi, dan ini adalah pertanyaan istri saya. Iya, ini adalah pertanyaan istri saya ke saya, di mana dia punya benang merah atau perbedaannya yang paling signifikan, yang paling utama antara dia pendekatan berdiferensiasi dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Saya mencoba menjelaskan ini ke istri saya, walaupun hanya cocok atau mencocokkan, iya, hanya mencocokkan, ya, jadi hanya mencocokkan, karena saya juga mempelajari ini di Kodim itu ada juga pembelajaran mendalam, tapi hanya hanya kulitnya, tidak sampai ke dalam. Kita hanya diajarkan pada pengalaman belajarnya, yaitu tentang memahami, tentang aplikasi, kemudian tentang refleksi. Nah, kalau di diferensiasi kemarin kita menentukan di mana prosesnya, di mana produknya, dan di mana yang namanya konten produk dengan proses. Rencana pembelajaran mendalam itu sudah tercantum, ada tulisannya kayak begitulah. Sehingga ketika saya pahami apa yang Pak Kanto jelaskan itu, saya lebih kira-kira yang namanya prinsip berkesadaran, bernama, bergembirakan itu mungkin akan saya lihat ketika Bapak dan Ibu akan melakukan pembelajaran di dalam kelas, itu akan nampak apakah rujukan daripada RP yang Pak Kanto sajikan, materi yang Pak Kanto sajikan melalui RP itu, apakah sudah ada di sana nilai prinsip itu, apa dia bermakna, menggembirakan, dan berkesadaran. Cuma mungkin Pak Lukman tadi, kalau mohon maaf ya, kalau mungkin saya salah menilai saya, Pak Lukman itu sepertinya ingin melihat bagaimana itu referensi atau modul yang sudah ada pembelajaran dalam itu, Pak Lukman ya. Jadi hari Senin depannya kita akan melakukan tahap akses bersama rekan. Apa itu akses itu ada di sini istilahnya inventory kolaboratif. Kita akan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada di dalam kelas belajar. Jadi kita akan seperti komil istilahnya, atau refleksi lah dalam komil. Mungkin yang Pak bilang tadi itu yang praktisibel itu mungkin mulai hari Senin itu terang baik. Baru hari Rabu depan itu terang merancang kembali. Ini sebenarnya kegiatan yang tadi itu cuma langsung merancang kembali saja, tidak bahasa laporannya nanti kita menyesuaikan. Iya. Baru yang hari Senin tanggal 16 itu dalam praktekan kelas. Dan hari Senin tanggal 9 itu refleksi bersama, itu di bawah. Cuma catatannya sesuai apa yang Pak Kanto kemarin, kalau itu 1 kali saya berarti ketika Bapak Ibu di dalam semua guru, bukan cuma di supaya 1 kali kita melakukan kemudiannya supaya visi dalam kelas kita laksanakan 1 kali dengan mas ketika jangan sampai boleh berikut dan berikutnya berikut supaya visi sehingga kita manfaatkannya. Insya Allah juga akan kurang waktu yang akan kami gunakan ini 1-2 menit ke depan. Pak Kanto, satu lagi Pak Kanto, mau tanya ini yang nomor 3 untuk hari Rabu 10 ini, perancangan apa seluruh guru atau cuma
peserta pelatihan saja. Iya bagus, seluruh guru. Kalau seluruh guru, mohon pakai dari jauh sebelumnya, 1 minggu sebelumnya saya memasukkan. Saya mungkin hari Rabu, hari Kamis itu saya MGMP di Bukti. Jadi mungkin bahwa waktu saya tidak hadir. Oh, iya. Jadi yang terang butuh di situ itu adalah mungkin foto dokumentasi. Kan sudah ini kan, tinggal hasil punya audit. Ya maksudnya begitu, cuma tidak bisa ngobrol sampai cuma kebetulan seperti itu informasi di grup yang sudah berkembang. Kalau mungkin tanggal 10/11 itu kami ada dari sampai 2 dulu. Jadi kalau sudah pernah merasa bahwa jangan sampai ini keliru, kan begitu Pak Kanto ya, tidak pernah keliru. Dan ketika Bapak dan Ibu pun buat, saya akan presentasi dan saya akan bertanggung jawab. Karena dari tidak tahu ini akan kita dapatkan yang tahu dan yang sebenarnya, kan begitu. Tapi kalau kita biar saja diberikan, nah, saya mau coba-coba Bapak dan Ibu, dan saya tahu ahlinya Bapak dan Ibu di SMP 6 Syariat. Oleh karena itu memang saya sependapat, saya mau lihat mobil anyar atau RPP yang sudah meluangkan sama dengan visi misi sekolah tadi yang sudah harus selaras dengan, kan begitu Pak Kanto, oh, berarti ini harus dimunculkan. Makanya Pak Kanto, ini harus ditempel, ini harus, ini belum nampak ini 8 profil ini. Makanya di RPP juga akan kita lihat. Nah ini mungkin yang kedepannya akan coba kita diskusikan Bapak dan Ibu, sehingga nanti ketika RPP atau rencana pembelajaran dari masing-masing guru ada, ketika pertanyaan ini bagian ini, ya kan? Atau mungkin tidak ada sama, tapi nanti akan kita implementasinya di dalam kelas. Bagaimana yang menggunakan, bagaimana yang bermakna, kan begitu. Ini masih dalam proses. Apa yang disampaikan Pak Kanto masih juga akan dipelajari secara mendalam. Terima kasih, mungkin itu sedikit tambahan dari saya. Dimaafkan. Insyaallah depannya kita akan sering berkolaborasi. Saya tahu Bapak Ibu sekalian pasti mulai hari ini dan seterusnya akan termotivasi untuk mencari tahu bagaimana ini pelajaran dalam, dan saat mencari tahu teman-teman baru, kami mohon bantuan untuk bisa sama-sama dengan orang supaya keterangan ini tidak ada istilah yang tak tinggal atau tak dulu. Terima kasih. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah.